Puji Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Senang sekali saya secara pribadi, Pendeta Yebi Tambayong, dapat dipercaya untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan oleh rekan-rekan panitia dari SMA Negeri 39. Karena itu sebelum saya menyampaikan keseluruhan bahan firman Tuhan, saya ingin menyapa kepada seluruh siswa-siswi dari angkatan kelas 1, kelas 2, kelas 3, mungkin ada juga alumni, para guru yang terhormat, para pengurus dari SMA Negeri 39 dan setiap orang tua murid yang terkasih. Saya menyampaikan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Saya percaya betul walaupun Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 adalah hal yang sangat berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya karena keadaan, kondisi, pandemi yang dialami di dunia, bahkan khususnya kita yang di Indonesia. Saya tetap yakin tidak mengurangi damai sejahtera Tuhan, tidak mengurangi shalom Tuhan atas hidup saya dan hidup saudara. Karena itu saya dengan semangat akan menyampaikan satu bahan kebenaran firman Tuhan khusus kepada keluarga besar umat Nasrani dan Katolik dari SMA Negeri 39. Namun sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Walaupun kami tidak dapat berjumpa secara langsung tatap wajah, kami berjumpa hanya melalui streaming, tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Hamba arahkan tangan kepada kamera, hamba doa dalam nama Yesus, diberkatilah siswa-siswi, bahkan seluruh pengurus dari panitia Natal, kepada guru-guru juga para orang tua murid yang bisa menyaksikan streaming ini diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Natal kami adalah Natal yang paling istimewa di 2020 dan Tahun Baru 2021 karena keadaan dan kondisi yang berbeda. Tapi kami percaya itu tidak mengurangi sukacita kami, itu tidak mengurangi kuasa dan berkat Tuhan yang dicurahkan bagi setiap kami. Sebentar hamba akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, maka biarlah lidah bibir hamba Engkau yang kuduskan, sehingga apa yang hamba ucapkan, setiap kata, poin, dan setiap kalimatnya hanya berasal daripada Allah. Diberkatilah kami yang mendengar, diberkatilah kami yang mengerti dan mengerjakannya, sehingga melalui hidup kami dari firman yang kami dengar, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bersama-sama keluarga besar umat Nasrani dan Katolik SMA Negeri 39 kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan shalom. Kita tidak bisa bertatap wajah karena memang kondisi dan keadaan. Jadi sempat ada miskomunikasi dengan rekan panitia Natal. Mungkin tadinya harusnya saya langsung hadir di tempat hari ini saudara merayakan, tapi mengingat keadaan yang begitu buruk saudara, karena memasuki Desember sampai dengan awal Januari 2021, bahkan tepat hari ini tingkat terdampak akibat COVID-19 itu semakin bertambah. Jadi saya dari kemarin sudah sampaikan kepada panitia bahwa saya tidak mungkin hadir. Saya hanya bisa menyampaikan firman secara streaming karena per hari kami melakukan komunikasi saja, saya harus menerima kabar dari jemaat yang saya layani itu beberapa meninggal dunia dan mereka positif COVID, saudara. Saya bahkan nggak bisa bertemu, nggak bisa berjumpa, saya nggak bisa melayani seperti biasanya karena harus ada protokol-protokol yang nggak bisa kita lewati. Jadi saya nggak mau juga nanti terjadi sebuah klaster baru karena ibadah Natal ini. Saya juga harus menjaga rekan-rekan keseluruhan dari SMA Negeri 39. Begitu juga dengan saya secara pribadi. Jadi saya menyampaikan salah satu solusi adalah melalui streaming. Karena memang sepanjang 2020 sejak Maret pertengahan saya tidak lagi melakukan ibadah secara tatap langsung. Jadi saya melakukan seluruh bentuk ibadah itu secara streaming, baik dari Instagram, dari Zoom, ada juga yang dari Google Meet, ada juga yang memakai YouTube seperti sekarang mungkin jemaat Tuhan dapat saksikan. Tapi saya sangat percaya Tuhan sedang bekerja dengan yang luar biasa. Dan tema yang luar biasa juga diangkat oleh rekan-rekan panitia dalam ibadah Natal kita SMA Negeri 39, yaitu God Among Us. Wah, ini salah satu judul yang gak asing buat siswa-siswi, karena salah satu game yang lagi ngetrend beberapa bulan terakhir atau 2020 adalah Among Us. Ya, yang milenial tahu nama gamenya, beberapa guru langsung ngerti. Tapi beberapa yang lain yang angkatan kolonial ya kan, ya Among Us tuh game apa ya kan. Nah, mereka ambil
bagian kata ini dan dijadikan sebuah tema yang luar biasa, God Among Us. Karena memang sebenarnya jemaat Tuhan yang terkasih, kata God Among Us itu sama dengan istilah Immanuel, Allah berserta kita. Dan di 2020 PGI atau Persatuan Gereja Indonesia itu menetapkan tema Natal Immanuel, Allah menyertai kita. Kenapa? Karena seperti yang semua kita ketahui, keadaan kondisi yang sedang kita alami itu begitu buruk, saudara. Dan masalahnya bukan masalah hanya kesehatan, tapi juga setiap aspek yang lainnya terdampak di dalamnya. Ya kan? Makanya muncul istilah baru, new normal. Keadaan yang berbeda dari yang biasanya. Bukan cuma Natal, ada banyak hal. Salah satu yang paling kelihatan adalah masalah batuk atau bersin. Ya kan? Batuk dan bersin zaman sekarang itu beda dengan tahun-tahun yang lalunya. Dulu kayaknya kita kalau lihat orang bersin, dengar orang batuk biasa aja. Terkadang orang batuk itu bukan cuma batuk biasa ya, hampir batuk berdarah gitu, ya kan? Kayaknya biasa aja kita kayaknya lihat orang bersin normal-normal aja. Dulu kalau lihat orang bersin, kita suka pakai istilah orang luar negeri ya kan, orang asin. God bless you. Bless you ya kan. Tapi sekarang kalau kita dengar orang batuk, cuma kecil, mungkin ada yang gak enak di tenggorokannya dia, kita langsung darah Yesus. Kenapa? Ya karena kondisi dan keadaan akibat virus COVID-19 yang menyebar di seluruh dunia, saudara. Makanya hari-hari ini masker adalah new style. Orang harus pakai masker. Bahkan ketika kita nggak mengenakan masker di tempat-tempat tertentu, kita bisa kena sanksi, saudara. Dan yang paling berdampak untuk seluruh siswa-siswi SMA Negeri 39 adalah PJJ atau bahasa yang kerennya belajar online. Ini konsep yang sangat berbeda yang mungkin ada lah sebagian kecil pada waktu dulu karena kondisi dan keadaan mereka harus belajar secara online, tapi untuk keseluruhan itu sangat-sangat unik, aneh dan tidak menyenangkan. Termasuk juga ibadah. Ibadah sekarang rata-rata tidak ada tatap langsung. Gereja itu harus disertai ibadah dalam bentuk online dan semuanya beda. Saudara tahu nggak? Sekarang saya cuma ngomong sama depan kamera, ya kan? Ketika khotbah ini dibuat, saya cuma dengan kamera dan lighting selesai. Mimbar dengan kondenser. Saya nggak ada orang. Jadi waktu awal-awal juga saya secara pribadi sebagai pendeta masuk beradaptasi untuk ibadah secara online atau streaming seperti ini, bingung. Ya kan, karena biasanya saya bisa lihat ekspresi jemaat Tuhan, saya bisa lihat mereka paham atau tidak, saya bisa ngelihat suasananya. Tapi sekarang tidak ada. Seringkali saya juga ngerasa menipu diri sendiri. Saya ketawa sama siapa ya. Dan jemaat juga alami yang sama. Ketika mereka ibadah secara online, itu banyak betul distorsinya. Begitu juga dengan belajar online, ya kan? Banyak distorsinya. Dulu kayaknya kita punya tingkat kemampuan konsentrasi, menangkap apa yang kita lihat dan kita dengar itu lebih banyak dibanding dengan online. Apalagi Zoom. Kan saya juga ngelihat anak saya kan juga baru masuk sekolah, ya kan? Dan masuk sekolahnya itu online. Saya perhatiin anak saya ini paham atau enggak. Apalagi Zoom kalau dia nggak fokus ke satu video kan banyak tuh, ya kan, teman-temannya. Itu yang dia sibuk, itu yang dia lihat tuh teman-temannya. Dia ketawa, saya pikir kenapa gurunya ada yang lucu? Enggak, dilihat mungkin temennya lagi ngupil, ya kan, ada yang nggak sadar lagi. Ya kan, itu dialami kan buat seluruh rekan-rekan dari SMA Negeri 39. Tapi saya tetap percaya Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan. Apa sih kebaikannya? Apa yang harus kita sadari? Karena kalau kita nggak bisa benar-benar menyadari penyertaan Tuhan, 2021 adalah tahun yang mengubah kita untuk kehilangan iman pengharapan. Bahkan 2020-2021 adalah tahun jangan-jangan sampai kita juga kehilangan makna penting dari pembelajaran. Karena memang faktanya ketika masuk dalam pembelajaran online, semangat itu hanya terjadi di beberapa bulan awal. Semester awal, 3-6 bulan awal tuh orang masih semangat. Tapi kesininya mulai mengalami penyusutan secara semangat ya. Jadi kalau belajar online tuh kayaknya gak ada semangat seperti waktu kita mau ke sekolah gitu.
Makanya ada berbagai pemikiran, apakah 2021 kita akan kembali belajar secara tatap langsung, tapi melihat kondisi sepertinya akan sangat sulit. Karena itu saya mau mengingatkan melalui khotbah ini, khususnya untuk seluruh siswa-siswi, dan saya juga percaya guru-guru, karena tidak mudah. Mengajar dalam bentuk online itu sangat-sangat tidak mudah. Seringkali memang banyak distract, tapi saya tetap yakin ada bagian tugas tanggung jawab kita untuk tetap bertahan di dalamnya. Karena Alkitab katakan, mereka yang bertahan sampai kesudahannya akan melihat kemenangan. Ada berkat-berkat bagi setiap kita. Karena itu tema yang ditetapkan oleh panitia Natal dari SMA Negeri 39 adalah God Among Us, Tuhan beserta kita. Sama-sama lihat Alkitab, Matius pasal yang pertama ayat 23. Satu ayat ini akan saya baca, dan ini adalah ayat pembuka dari keseluruhan khotbah yang akan saya sampaikan. Saya sangat berharap rekan-rekan panitia dapat menampilkan ayat yang saya maksud. Tapi kalaupun nggak sempat untuk mengedit memasukkan ayatnya, saya akan tetap baca. Dan saya berharap seluruh siswa-siswi SMA Negeri 39, kepada setiap guru pengurus SMA, juga setiap orang tua murid yang terkasih, inilah firman-Nya. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel. Sama-sama jemaat Tuhan yang terkasih katakan Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel adalah sebuah nama yang berasal dari bahasa Ibrani. Jadi ada dua kata dari kata Immanuel, yaitu El dan Immanu. Kata El artinya adalah Allah, Tuhan. Dan kata Immanu artinya beserta kita. Maka secara sederhana etimologi kata dari Immanuel adalah Allah beserta kita. Nah, nama Immanuel pertama kali itu disebut di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, dan disambung lagi di pasal yang ke-8 ayat yang ke-8, dan diteruskan di Yesaya pasal 8 ayat yang ke-10. Baru ketika memasuki perjanjian baru, Matius pasal yang pertama ayat yang ke-34 yang 23 yang tadi kita dengar adalah yang pertama kali mengulang kata Immanuel. Immanuel adalah sebuah nama yang mengandung makna yang sangat dalam, sekaligus menjelaskan makna kelahiran Yesus. Dengan lahirnya Immanuel berarti Tuhan itu bukan lagi pribadi yang sulit ditemui. Tuhan itu bukan lagi pribadi yang dengan cara dan kondisi tertentu kita bisa berkomunikasi, maksudnya kita bisa berdoa. Karena yang seperti kita pelajari dalam pembelajaran teologi, Perjanjian Lama itu sangat berbeda dengan Perjanjian Baru. Orang Perjanjian Lama untuk bertemu dengan Tuhan ada ritual khususnya. Bahkan ada salah satu yang membuat orang gak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Yesaya bilang begini, bukan tangan Allah kurang panjang, bukan telinganya kurang tajam, namun yang menjadi penghalang antara engkau dan Allahmu adalah dosa. Jadi Perjanjian Lama mengharuskan umat membawa korban keselamatan, korban penebusan salah. Dan satu-satunya tempat untuk menerima korban itu adalah bait suci atau kemah suci pada zaman Musa sampai dengan zaman Daud. Dan saudara bisa bayangkan gak, everyday orang melakukan dosa, dan mereka yang berdosa tidak bisa berjumpa dengan Allah. Allah Maha Kudus, Allah Maha Besar, dan gak bisa bertemu dengan kita, makhluk yang fana, makhluk yang penuh dosa. Makanya orang harus bawa korban yang paling mahal itu lembu jantan tidak bercacat celah. Ada domba, ada kambing, sampai dengan akhirnya binatang paling murah itu perkutut. Dan everyday orang antri. Dan ketika orang mau berdoa di hadapan Tuhan, nanti mereka antri dulu itu dari pagi tuh. Bayangkan bait suci atau kemah suci waktu itu cuma satu, dan berapa banyak umat Israel yang tinggal pada waktu itu. Dan semua ingin berdoa kepada Allah. Jadi antri dulu, antri. Ada yang bawa domba, ada yang bawa lembu, ada yang bawa kambing. Sambil antri orang tanya, "Ibu, kenapa ngantri hari ini?" "Saya bawa korban penebusan salah nih." "Oh, kenapa Ibu?" "Mulut saya suka maki. Jadi saya ini latahan, dan latahan saya ini jorok." Itu antri itu tergantian. Pas orang ini datang di depan imam, imam tanya, "Ini korban apa?" "Penebusan salah Imam." Oke. Dilihat dulu, dicek dulu. Kalau binatangnya bercacat celah atau imam merasa binatangnya tidak layak, disuruh tuker. Nanti lagi antri lagi. Tapi kalau binatangnya dianggap layak, dicek. Baru biasanya nanti ritualnya orang yang berdosa. Nih saya misalkan yang berdosa yang bawa korban, saya harus taruh tangan saya di atas kepala binatang itu.
Baru nanti imam berdoa, maksudnya adalah dosa-dosa saya itu dipindahkan kepada binatang dan harus mati karena dosa-dosanya, binatang itu sembelih. Selesai? Tidak. Setelah disembelih, bagian organ vitalnya atau organ dalam dari binatang itu dikeluarkan, baru dibakar di depan mezbah itu nanti ada tungku perapian besar. Setelah dibakar, selesai? Tidak. Imam akan melihat dulu persembahannya berkenan gak di hadapan Tuhan. Dilihat dari bumbungan asapnya. Kalau bumbungan asapnya naik lurus, berarti Tuhan berkenan. Tapi kalau asapnya tidak lurus atau terlihat ke kanan ke kiri, berarti Tuhan gak berkenan. Apa kata imam? Ulangi lagi. Jadi dia harus datang lagi bawa korban yang baru, dia harus datang persembahkan, dilihat lagi Tuhan berkenan atau tidak. Tapi kalau asapnya lurus ke atas, Tuhan berkata, oke, doamu, persembahan, korbanmu diterima oleh Tuhan. Engkau adalah orang yang sudah diampuni dosanya. Dia bilang, aduh puji Tuhan, aduh terima kasih deh, sekarang saya bisa berdoa. Imam bilang silakan pulang. Pas dia pulang, mau keluar bait suci, kesandung. Nggak sengaja dia bilang, monyet. Ya, dia maki lagi. Ya harus ulang lagi. Itu zaman dulu tuh begitu. Makanya ketika Yesus datang, disebut God, ya, beserta kita. God is with us. Atau istilah yang dipakai oleh anak-anak dari SMA Negeri 39, God among us. Tuhan beserta kita, saudara. Nah, apa spesialnya ketika Tuhan beserta kita? Yang pertama, kehadiran Tuhan membawa semangat kita bahwa kita yakin keadaan kita hari ini bukan akhir segala-galanya. Salah satu yang membuat teman-teman SMA, SMP, SD, TK juga tidak terkecuali mereka yang playgroup kehilangan semangat dalam belajar karena mereka pikir mau sampai kapan seperti ini, iya kan? Mau sampai kapan belajar dengan metode seperti ini? Karena memang sulit sekali. Yang pertama bisa kendala karena gadgetnya, instrumennya terbatas. Ada yang mampu, ada yang bisa beli laptop, bukan cuma laptop, koneksinya juga bagus. Ada yang instrumennya ada, tapi mungkin dia nggak memiliki kuota yang besar. Ada mungkin mereka punya kuota, tapi mungkin sinyalnya nggak sebagus yang daerah yang lainnya. Jadi banyak sekali hambatan, banyak sekali hambatan. Dan itu nggak bisa digeneralisasi. Yang satu bisa atau enggak. No, kan beda dengan pertemuan secara langsung. Tapi ini memang tantangan. Dan banyak kita anak-anak SMA khususnya juga mulai kehilangan. Nanti gimana saya pendeta? Ingat nggak awal-awal 2020? Itu kan ada angkatan kan, kakak kelas kita yang sebelumnya yang harus selesai. Sampai akhirnya mereka disebut istilah bahasa orang Kristennya tuh ya angkatan kasih karunia lah. Gak ada ujian, gak susah-susah amat. Lalu di wisudanya atau diresmikan kalau mereka lulus juga secara online. Pokoknya semuanya aneh deh. Dan yang masalah kedua adalah ketika mereka mau masuk dalam dunia pekerjaan. Sulit loh di masa ini, bener-bener sulit. Baca gak berita yang terbaru bahwa salah satu marketplace buka lowongan 6 pegawai yang dibutuhkan. 6 pegawai. Beritanya sampai viral. Berapa yang datang untuk membawa lamaran? 160 orang. Itu baru satu kisah dari sekian banyak kisah yang lainnya orang untuk mencari pekerjaan. Makanya orang mulai kehilangan semangat. Tidak sedikit beberapa jemaat Tuhan yang saya kenal, mereka yang anaknya masih SD akhirnya divakumkan. Mereka pikir, oh adalah pendeta, saya juga lihat anak saya nggak bisa konsen. Yang lebih parah, orang tua muridnya juga tertekan, ya kan? Saya lihat istri saya jadi galak itu ya sejak belajar online. Karena kan ada tekanan. Kalau kita mempercayakan anak kita ke sekolah, lalu dia belajar, ya kita tahu nanti tinggal hasil akhirnya ya kan, final reportnya kita lihat, oh ya raportnya ya. Tapi kan waktu belajar online, anak saya masuk di salah satu sekolah negeri dekat tempat kami tinggal. Dan ketika belajar secara online kan memakai aplikasi Zoom, itu kan kelihatan banyak anak-anak. Jadi anak saya baru masuk kelas 1. Kan orang tua jadi ngelihat dari sekian banyak murid ada yang dominan, ya kan? Dan seringkali tanpa disadari orang tua murid itu mulai menimbang-nimbang. Itu anaknya bisa, kok kamu nggak bisa? Itu anaknya mampu, kok kamu nggak mampu? Itu anaknya ngerti, kok kamu nggak ngerti? Disitulah tekanan. Makanya salah satu berita viral lucu yang terjadi di akhir 2020 Desember. Ada yang tahu nggak? Pasti teman-teman tahu lah yang lebih suka buka-buka sosial media. Jadi ada satu video, seorang ibu mendampingi anaknya belajar online sambil pegang cambuk lu. Iya.
sambil pegang cambuk. Itu mungkin dia keturunan Romusa itu ya kan. Sambil pegang cambuk dia dampingi anaknya. Dan yang lebih menakutkan lagi, satu fakta yang terjadi beberapa bulan sebelumnya adalah ada seorang anak sampai harus meregang nyawa. Kenapa? Karena tingkat emosi orang tua dalam mengajar anak. Makanya banyak anak tertekan minta ampun ketika belajar online. Dan bukan cuma anak, orang tua. Begitu juga dengan guru-guru kita. Nggak gampang loh ngajar. Dulu ya kan, waktu tatap muka secara langsung ya kan, kita lihat salah satu murid nggak ngikutin, kita bisa langsung bentak, kita bisa marah ya kan. Mungkin ada benda-benda melayang, saya zaman SMA gitu. Kalau itu kapur melayang, apusan melayang ya kan, spidol melayang. Tapi sekarang siswa seringkali juga banyak yang curang, dia udah rekam sebelumnya. Nih buat guru-guru, waduh. Sekarang tuh banyak murid dia udah rekam dulu sebelumnya, dari hari yang sebelumnya atau waktu yang sebelumnya, nanti dia puter di kamera itu pakai handphone lagi. Kalau kelihatannya dia lagi ngikutin, wah itu. Tapi memang itulah tantangan yang keadaan hari ini. Kalau kita nggak menyadari Tuhan beserta kita mudah putus asa, kita mudah menyerah, kita pikir ya udahlah keadaan sudah buruk. Tidak. Alkitab katakan rancangannya bukan kecelakaan, rancangannya damai sejahtera. Pendeta, bagaimana kita mengerti rancangannya damai sejahtera di tengah keadaan kondisi seperti ini? Saudara, begini ya. Kebaikan Tuhan gak selalu bisa diukur dari apa yang kita miliki dan apa yang kita punya. Kalau misalkan saya tanya, siapa yang berbahagia? Orang kaya atau orang miskin? Orang yang tidak memiliki konsep kebaikan, nggak memiliki konsep pengenalan Tuhan, mereka akan berkata bahwa orang kaya akan lebih bahagia dibanding orang miskin. Tapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Ada banyak orang kaya tidak sebahagia orang yang kekurangan. Kenapa? Karena dalam hati kita yang paling penting bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita syukuri. Bersyukurlah buat keadaan dan momen seperti ini. Saya mau katakan kepada seluruh angkatan yang hadir atau menyaksikan streaming ini, engkau angkatan yang akan selalu diceritakan tahun demi tahun kepada angkatan-angkatan yang berikutnya. Kenapa? Karena keadaan yang sangat berbeda. Betul, kita nih angkatan yang paling spesial. Kita nih angkatan-angkatan yang dapat menikmati pembelajaran dengan cara yang berbeda. Maka enjoy, nikmati aja. Tapi gak nyaman pendeta, betul. Tidak ada segala sesuatu yang didapat dengan nyaman. Segala sesuatu kenyamanan seringkali didapat hanya ketika kita bersyukur aja. Maka setiap siswa-siswi SMA Negeri 39, ayo mari tunjukkan, bahkan khususnya kita sebagai umat Nasrani, umat Katolik, tunjukkan perbedaan. Kalau yang lain rekan-rekan kita mengeluh, ngedumel, tunjukkan kekristenan kita. Bukan hanya dengan pengetahuan firman, bukan hanya dengan ibadah yang kita jalani, tapi tunjukkanlah syukur kita melalui semangat di dalam pembelajaran online ini. Ayo semangat, jangan sampai putus asa. Bahkan engkau yang sedang kelas 3, 1 semester lagi kita mau lulus. Nggak tahu lah, semua meramal setelah ada vaksin nanti begini. Tapi kalau saya secara pribadi yakin kok belum. Pasti akan tetap belajar secara online lebih dahulu. Maka berjuang, jangan sampai kendor, jangan sampai putus asa. Tunjukkan semangatmu karena engkau percaya Tuhan menyertai kita. Karena ada kalanya rencana kita bukanlah rencana Tuhan, tapi rencana Tuhan pasti yang terbaik bagi setiap kita. Ada satu kisah yang sederhana. Ini cuma sekedar ilustrasi. Ada 3 pohon di sebuah tempat, dan pohon ini adalah pohon-pohon yang kokoh dan besar. Ketiga pohon ini satu kali saling berbincang-bincang. Pohon yang pertama berkata, jika nanti kita ditebang oleh penebang pohon, apa yang kau rindukan terjadi atas dirimu? Pohon yang pertama katakan, kalau aku pingin nanti satu kali aku menjadi kotak harta. Menjadi kotak harta di mana manusia bisa menaruh hal-hal yang berharga, emas, permata, berlian. Wah, 2 pohon yang lainnya berkata, wah hebat juga impian kamu. Pohon yang kedua gak mau kalah. Kalau kamu mau menjadi kotak harta karun atau kotak harta, maka pohon yang kedua katakan, aku akan menjadi bagian dari sebuah kapal yang besar. Aku ingin dipotong, dijadikan sebuah kapal sehingga aku bisa mengangkat raja-raja mengelilingi samudra. Pohon yang ketiga juga gak mau kalah. Dia katakan, aku akan menjadi bagian yang paling penting dari sebuah gedung atau bangunan. Aku ingin ditempatkan di tempat yang paling atas sehingga setiap manusia dapat melihatku dan kagum kepadaku. Tahun demi tahun berjalan sampai akhirnya seorang penebang kayu datang dan menebang ketiganya. Pohon yang pertama dijual kepada pengrajin kayu. Pohon yang kedua dijual kepada tukang perahu, dan pohon yang ketiga dijual kepada seorang tentara. Pohon yang pertama, dia gak pernah diukir dan dibuat menjadi sebuah kotak harta.
Dia hanya dijadikan sebuah tempat untuk menaruh makanan binatang. Dan dia mulai mematikan impiannya. Pohon yang kedua, dia dijual kepada tukang perahu. Dia pikir dia akan menjadi sebuah bagian dari perahu yang besar yang akan berkeliling samudera. No, dia hanya menjadi bagian dari sebuah perahu kecil yang tidak pernah ditaruh di laut. Dia hanya ditaruh di danau. Dan pohon yang ketiga yang lebih buruk, dia gak pernah menjadi bagian dari sebuah gedung atau bangunan yang besar. Dia hanya dipotong menjadi sebuah balok dan ditaruh di dalam penjara paling dalam. Tahun demi tahun berlalu dan ketiga pohon ini mulai mengelupakan impian-impian mereka. Sampai satu ketika, ada seorang suami istri mencari tempat untuk meletakkan anaknya yang baru saja dilahirkan. Karena begitu padatnya orang yang mengisi penginapan, sehingga mereka harus bermalam di sebuah kandang. Dan ketika mereka lihat tempat makan binatang itu, atau disebut dengan palungan, mereka meletakkan bayi mereka yang baru saja dilahirkan. Beberapa tahun kemudian, perahu yang ditaruh di sebuah danau itu dinaiki oleh 13 orang. Seorang guru dan 12 pengikut. Dan di tengah perjalanan mereka di atas danau, angin sakal bertiup. Ke-12 murid ketakutan. Seorang murid berkata kepada gurunya, "Guru, tidak pedulikah kalau kita akan binasa?" Guru itu terlalu letih sampai dia harus tertidur di atas kapal. Dan ketika dia melihat badai, dia bangun berdiri dan dia hanya berkata satu kata, "Diam, tenanglah." Dan seketika badai itu berhenti. Beberapa tahun berikutnya, ada seorang yang dituduh sebagai seorang raja atas umat Yahudi. Dia dijatuhi hukuman mati dan dia harus memikul sebuah kayu. Balok yang tadinya ditaruh di dalam penjara diangkat pria ini. Pria ini dicambuk, dihina, diludahi. Dan pada akhirnya dengan kayu itu ditaruh di atas bukit yang bernama Golgota. Dan kayu itu akan disebut sebagai salib. Ketiga impian kayu ini tidak pernah terjadi. Tapi rencana Tuhan jauh lebih indah daripada sebelumnya. Dan saya mau katakan, itulah rencana juga Tuhan yang akan terjadi buat setiap kita, siswa-siswi SMA Negeri 39. Jangan pernah putus asa, jangan pernah merasa, ya keadaan saya gak sebaik orang lain. No, sebaliknya. Apapun yang kau alami, itu yang spesial bagi setiap kita. Karena itu jangan pernah putus semangat. Tuhan hadir memberikan kepastian di tengah ketidakpastian. Yang kedua, mari sama-sama tetap membangun komunikasi yang intim di dalam keimanan kerohanian kita kepada Tuhan. Kan dulu mungkin di SMA Negeri, I don't know, ada persekutuan ya. Mungkin di hari-hari tertentu umat Nasrani, Katolik kumpul sama-sama berdoa, beribadah. Tapi sejak keadaan pandemi semuanya hilang. Yang lebih buruk lagi, kita juga kehilangan kesempatan untuk beribadah di tempat di mana kita bergereja masing-masing. Dulu kayaknya ya kan, kalau ada beban berat gitu, kita baru datang ke gereja, bahkan belum dengar khotbah, baru ada pujian penyembahan, ada hal yang memberkati hati kita. Beban itu kayaknya hilang gitu ya kan, kayaknya kembali ada sukacita. Tapi setelah ibadah juga harus dilakukan secara online, ada banyak orang kehilangan pengharapan loh. Tidak sedikit jemaat mulai bilang begini, "Pendeta, aduh bener deh, saya mah nggak bisa lagi menikmati suasana ibadah seperti yang biasanya." Tapi justru itu tantangannya. Iman kita hari ini justru dinyatakan melalui keadaan-keadaan seperti ini. Siapa sih yang nggak bisa bilang I love you God? Semua kita bisa. Tapi adakah engkau bisa berkata I love you God bahkan di tengah keadaan yang sangat menyakitkan? Bukankah itu yang terjadi kepada seorang yang bernama Petrus? Dia berkata, "Guru, jangankan di penjara, mati bersama dengan engkau aku mau." Tapi ketika keadaannya tidak seperti biasanya, dia lihat Yesus hanya diam ketika difitnah. Dia lihat Yesus hanya diam ketika akan dijatuhi hukuman mati. Maka ketika seorang wanita berkata, "Bukankah engkau Petrus, salah seorang dari pengikutnya?" Alkitab katakan dengan sangat jujur, Petrus menyangkal. Not just bukan cuma satu kali, Alkitab katakan dia sangkal 3 kali. Dan kali yang ketiga dia menghina Yesus. No, kata yang lebih berat lagi, dia mengutuk Yesus. Tapi jangan-jangan itu juga yang terjadi kepada kita di masa-masa pandemi seperti ini. Kita mulai kehilangan spirit dalam kerohanian. Anak-anak yang terkasih, rekan-rekan SMA Negeri 39, ayo jangan sampai kehilangan kerohanianmu kepada Tuhan. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tapi bersama Yesus kita akan lihat banyak perkara besar yang terjadi. Saya sebenarnya rindu menyampaikan beberapa hal lagi. Tapi saya juga pelajari bahwa selama pandemi ini
khotbah secara streaming itu maksimal hanya 30 menit. Lepas dari itu orang kehilangan konsentrasi. Jadi saya harap pesan singkat saya dalam ibadah Natal kita, keluarga besar umat Nasrani dan Katolik dari SMA Negeri 39, mari bersama-sama kita percaya Tuhan menyertai kita. Buat rekan-rekan, saya doa dengan sangat berharap di hadapan Tuhan kita dijauhkan dari keadaan yang buruk. Tapi kalaupun sampai ada yang harus terdampak, mungkin orang tua, keluarga, kerabat, saya mau katakan doa orang benar besar kuasanya. Ketika khotbah ini dibuat, vaksin sudah tiba di Indonesia, tapi baru direalisasikan atau didistribusikan minggu depan. Karena Rabu dari sejak khotbah ini saya buat, itu Presiden kita Bapak Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang akan menerima vaksin. Saya berharap besar untuk negeri ini ada pemulihan. Begitu juga kita siswa-siswi bisa kembali belajar secara tatap wajah atau belajar seperti yang biasanya. Maka mari bersama-sama kita bawa dalam doa. Ibadah Natal kita bukan hanya berbicara tentang perayaan sebuah rutinitas sebagai umat beragama, khususnya orang Kristen, tidak. Tapi sama-sama di Natal ini kita kembali membangkitkan iman kita untuk tetap yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seburuk, semenyakitkan, sesulit apapun keadaannya, rancangan Tuhan bukan kecelakaan, rancangan Tuhan damai sejahtera.